kita semua. Ini adalah hari Minggu yang disebut dengan hari Minggu Epifania. Satu hari Minggu yang berarti Allah menampakkan dirinya. Allah memperlihatkan dirinya. Jadi minggu ini, di minggu pertama bulan Januari ini, tahun 2013 ini adalah minggu Epifania, yaitu Allah menampakkan dirinya. Artinya Allah hadir, ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya saya juga senang untuk mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah menampakkan dirinya bagi kita. Tanggal 1 Januari kemarin kita ada ibadah. Dalam ibadah tanggal 1 Januari itu diingatkan memasuki tahun ini, memasuki tahun yang baru ini, kita menjadi orang-orang yang pasti melewatinya dalam pertolongan Tuhan. Jadi memasuki tahun yang baru, kita melewati sesuatu yang pasti di dalam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kita banyak tantangan. Tiba-tiba penyakit menjadi begitu, semua kita di sini mengalami, beberapa orang bahkan hampir sebagian besar kita mengalami sakit ya. Saya pribadi sampai sekarang ini masih bindeng-bindeng juga ini. Mungkin ini beberapa waktu lalu itu keras sekali waktu di tempatnya Ibu Joyce, ada lagi siapa? Ibu Elsa kemarin alergi sampai gatal semua ya, dan kita semua mengalami itu. Jadi menarik bahwa memasuki tahun yang baru ini tantangan. Ternyata bukan hanya 1-2 orang atau seberapa orang, ternyata ini menjadi wabah yang cukup besar juga. Kemarin saya ke tempatnya Om Wil, tidak ada obat, kehabisan obat. Jadi di wilayah daerah pelayanan daerah tempat rumah sakit itu, sehingga harus cari obat, habis obat, harus cari sampai ke Frederick sana. Jadi betapa rupanya sakit penyakit ini udah bukan lagi kecil, tapi sudah massal gitu ya. Jadi sampai obat habis harus cari ke tempat yang lain. Nah, saudara, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi memasuki tahun yang baru ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesaya 60 ayat 1-6 ini adalah bagian akhir dari kitab Yesaya. Satu bagian yang memang diperuntukkan untuk menjelaskan, memperlihatkan bahwa Allah telah berkarya dan karyanya nyata untuk membebaskan umat pada waktu itu. Jadi teks atau konteks daripada Yesaya ini adalah waktu itu Yehuda itu dijajah oleh Babilonia, dan kemudian sekian puluh tahun dijajah, kemudian mereka dibebaskan, terbebas dari penjajahan itu. Dan mereka merasa sukacita karena pembebasan itu. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Jadi situasinya demikian, itulah sebabnya kemuliaan Sion akan datang. Tetapi apa yang mereka alami? Mereka bergembira. Semua orang kan senang kalau dibebaskan. Semua orang senang, merasa bahagia, ada pembebasan. Yehuda pun pada waktu itu mengalami kesukacitaan karena mereka tidak lagi dijajah. Mereka tidak lagi di bawah pemerintahan Babilonia, kekaisaran yang begitu besar pada waktu itu, dikalahkan oleh Persia. Nah, oleh sebab itu mereka dibebaskan dan mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Senang, sukacita, bebas dari penjajahan. Tetapi waktu memasuki Yerusalem, apa yang terjadi? Yerusalem itu hancur. Yerusalem itu tidak ada apa-apanya karena sudah tidak lagi dapat menjadi kota yang indah. Mereka dibebaskan, mereka gembira, tetapi mereka harus membangun kembali Yerusalem. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Dan itu bukan hal yang gampang, karena ketika membangun Yerusalem itu berarti pengorbanan yang begitu besar juga harus dilakukan. Harus ada. Jadi saudara-saudara, kegembiraan yang mereka rasakan itu, di tengah-tengah kegembiraan yang ada itu, ada rasa takut, ada rasa cemas di dalamnya. Saya menyimpulkannya, rasa takut di tengah kegembiraan. Rasa takut di tengah kegembiraan. Nah, ini punya dua dampak.
Satu dampak yang positif, satu dampak yang negatif. Dampak yang positif itu kalau kegembiraan dapat menghilangkan rasa takut. Jadi ketika kegembiraan mereka dibebaskan dari penjajahan itu, kegembiraan itu mampu mengatasi rasa takut mereka. Dan itu positif. Tapi sering terjadi bahwa rasa takut justru dapat menghilangkan kegembiraan itu sendiri. Nah, saudara, yang kedua ini adalah hal yang negatif. Karena ketika kegembiraan itu menjadi bagian dari umat pada waktu itu, tapi kegembiraan itu dihilangkan karena rasa takut mereka, lebih besar rasa takutnya ketimbang kegembiraan yang ada pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau kembali pada pertanyaan, apa sih itu ketakutan? Pertanyaan kita mungkin lebih dalam, apa sih ketakutan? Kita bisa buka kamus, bisa cari di Google apa itu ketakutan. Saya tidak akan mau jelaskan definisi ketakutan. Tapi saya mau katakan itu dalam konteks latar belakang firman ini. Ketakutan adalah salah satu faktor paling penting atas kegagalan seseorang. Ketakutan adalah salah satu faktor paling penting atas kegagalan seseorang. Ada banyak kegagalan bermula dari rasa takut. Dan rasa takut muncul dari kecemasan. Dan kecemasan muncul dari rasa tidak percaya. Apakah itu tidak percaya pada diri sendiri atau tidak percaya pada orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Ini bukan definisi tentang ketakutan, tapi ini akibat dari ketakutan. Ketakutan adalah salah satu faktor paling penting atas kegagalan seseorang ataupun kelompok. Ada banyak kegagalan itu bermula dari rasa takut. Dan rasa takut muncul dari kecemasan. Dan kecemasan muncul dari rasa tidak percaya. Apakah itu tidak percaya pada seseorang, atau pada diri sendiri, atau pada banyak orang lain. Dan ketakutan dapat menghasilkan kegagalan. Itu yang saya katakan, ketakutan menghilangkan kegembiraan itu sendiri. Dan itu yang dialami oleh umat pada waktu itu. Mereka bergembira di tengah rasa takut yang mereka alami. Atau rasa takut itu ada di tengah-tengah kegembiraan ketika mereka memasuki Yerusalem. Persoalannya adalah apakah mereka berhasil melewatinya atau tidak. Itu problem yang paling penting. Nah, saudara-saudara, kenapa ketakutan adalah salah satu faktor penting di atas kegagalan seseorang atau suatu kelompok? Ada seorang guru petapa mengajarkan arti keberhasilan bagi muridnya. Dia bilang begini kepada muridnya, kamu lewati sungai kecil ini, jarak sungai, tepi sungai itu mungkin dari sini sampai di sebelah sana itu ya. Ini bukan sungai biasa, tetapi sungai ini mengandung asam, sehingga semua orang yang melewati dan jatuh pasti mati. Dan dia hanya dilewati dengan satu kayu kecil, yang sangat kecil, yang harus dia lewati. Kalau kamu bisa melewati itu, maka kamu berhasil menjadi muridku. Gurunya bilang, sebelum kamu melewati yang sebenarnya ini, sungai yang sebenarnya ini, silakan kamu latihan dulu. Akhirnya murid ini latihan, dan dia berhasil. Dia latihan, dia berhasil. Sampai satu waktu, guru ini bilang, sekarang kamu harus melewati sungai. Sungai itu mengandung asam yang pekat, dan kemudian banyak orang mati di dalamnya, dan itu di dalam itu ada tulang belulang. Saudara, sebelum dia memasuki itu, gurunya memperingatkan, sungai ini adalah sungai dengan tingkat keasaman yang pekat, dan tulang belulang orang yang mati jatuh di bawahnya itu banyak sekali. Dan saudara, dia mulai jalan. Dan jalan tahap pertama, langkah pertama dia masih berani. Tapi langkah berikutnya dia mulai mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Sungai ini adalah sungai yang mengandung asam yang pekat. Dan di bawah itu banyak orang
tulang belulang orang yang mati. Langkah kedua dia mulai goyang. Langkah ketiga dia mulai goyang. Langkah keempat dia mulai goyang. Dan langkah kelima dia jatuh, nyemplung di dalamnya. Dan saudara, dia mati? Tidak. Karena sungai itu adalah sungai biasa saja. Sungai itu tidak ada mengandung asam yang pekat. Itu hanya sungai biasa saja. Tetapi apa yang terjadi? Kegagalan terjadi bagi murid ini. Gurunya tanya, kenapa kamu gagal? Kenapa kamu jatuh? Muridnya menjawab, karena aku memulainya dengan rasa takut. Yang dia ingat adalah bahwa sungai itu mengandung asam yang pekat dan banyak orang mati di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya melihat ini sebagai sebuah motivasi, ayat yang menjadi dorongan utama bagi kita. Mungkin kita hari ini mengalami hal yang sama seperti umat. Di tengah kegembiraan memasuki tahun yang baru, kita melewati tahun yang lama dengan hebat, dengan sukses, dengan berhasil, atau dengan tantangan kita melewatinya. Kita gembira, kita terus bersama ketika melewati tahun baru itu. Kita menikmati bersama hari-hari di mana kita boleh melewati tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Tetapi ketika memasuki itu, kita diperhadapkan seperti Yerusalem yang hancur. Ketika koran-koran beberapa hari ini menceritakan tentang pembunuhan seorang gadis di India yang membuat dunia menjadi gempar, betapa kekerasan telah dilakukan. Betapa manusia tidak lagi memiliki hati bagi sesamanya. Kita seperti dihadapkan pada situasi dunia tahun yang baru ini dengan dunia yang begitu mengerikan. Kita diperhadapkan dengan banyak berita yang membuat kita menjadi cemas, mungkin seperti itu. Ekonomi, teks, banyak peristiwa pekerjaan. Ingat liturgi beberapa waktu yang lalu ketika dituliskan pekerja-pekerja, pengangguran dan sebagainya. Kita hadapi di depan mata kita. Seolah-olah kita pun menjadi tidak pasti bagaimana masa depan kita nantinya. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah sebuah motivasi utama bagi kita di memasuki tahun 2013 ini. Ini menjadi motivasi bagi kami berdua sebagai suami istri dalam pelayanan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya memahami teks ini bersama istri adalah sebuah teks yang memotivasi kami untuk selalu melihat bahwa di tengah tantangan yang begitu besar sekalipun tentang pelayanan ini, tetaplah bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo Yehuda, Tuhan bilang pada Yehuda, kamu pasti bisa lewati hari-harimu untuk membangun Yerusalem. Ayo Immanuel, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa melewati hari-harimu sebagai Immanuel, sebagai jemaat Immanuel. Ayo keluarga-keluarga Immanuel, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo pribadi-pribadi, ayo Pak Saya, ayo Pak Rahmat, ayo Pak Arthur, ayo Pak Henry, dan semua kita pribadi-pribadi di sini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Saya mau ayat ini kita hafal bersama-sama. Saya mau ayat ini menjadi ayat dasar kita, seperti motivasi baru untuk kita ketika nanti kita melewati masa-masa yang begitu menyulitkan sekalipun. Ingatlah awal tahun ini ketika Tuhan hadir, Epifania, Tuhan ada, Dia mengingatkan kita, ayo bangkit.
menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ini menjadi obat, menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita untuk jangan putus asa, jangan berlelah, jangan berhenti pada apa yang kita alami, tetapi tetap maju. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil melewati hari-hari kita. Apakah ketika bangkit menjadi terang, rasa takut tidak ada lagi? Pertanyaan kritis bagi kita adalah, apakah kemudian ketika kita bangkit menjadi terang, rasa takut itu sudah tidak ada lagi bagi kita? Saya kira tidak. Rasa takut tetap ada. Tapi rasa takut itu bukan lagi rasa takut untuk menghadapi apa yang kita alami, tetapi rasa takut itu adalah rasa takut kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Memasuki tahun ini, saya mengajak kita tetap memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Bukan lagi menjadi rasa takut terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Situasi yang ada kita hadapi saat ini, itu pasti kita hadapi. Tidak mungkin kita berhenti dan kemudian meninggalkan ini. Kita pasti akan lewati bersama-sama. Tapi persoalannya bagaimana kita melewati, bagaimana seperti Yehuda juga melewati untuk membangun Yerusalem. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita untuk tetap masuk ke Yerusalem dengan kegembiraan yang sejati daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita untuk memasuki Yerusalem yang harus kita lewati bersama-sama. Syukur kepada Tuhan.